Selamat pagi Mbak Warda. Pagi. Nadia ini dengan Mbak Warda. Ya, Masih ingat dengan saya siapa? Putri. Iya, betul sekali Mbak Warda. Gimana ini perasaannya hari ini? Sudah senang, enak, tenang, lega. Oh iya, begitu. Saya lihat ini Mbak Warda sudah mandi ya, sudah ganti baju, sudah sikat gigi seperti itu ya. Sudah makan atau belum? Sudah. Sudah. Baik. Mbak Warda hari ini sikat gigi atau tidak? Lihat gigi. Pakai bedak atau tidak? Pakai. Iya, bagus sekali. Saya boleh lihat ini jadwalnya atau tidak? Ya ini. Oh iya. Wah, Mbak Warda bagus sekali ya, sudah bisa melakukan beberapa hal secara mandiri. Tapi kalau makan ini masih ditolong ya? Ya, soalnya saya mau makan sendiri malas. Oh iya, begitu. Nggak apa-apa, besok kita coba ya agar Mbak Warda bisa mandiri seperti itu. Nah, hari ini saya mau tanya ini Mbak Warda sudah BAK atau belum? Sudah. Baik. Kalau BAB-nya sudah? Baik, Mbak Warda biasanya kalau BAB sama BAK gimana ini? Tanah. Oh iya, baik. Kalau di tanah gimana cara membersihkannya? Ya, PAP aja Mbak, habis itu pakai sama. Oh iya, begitu ya. Nah, Mbak Warda itu masih salah ya, tapi nggak apa-apa, kita belajar. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang BAB dan BAK. Untuk tempatnya nanti di sekitaran kamar mandi ini ya, di tempat meja ini agar yang dekat dengan kamar mandi. Untuk waktunya nanti sekitaran 20 menit, apakah Mbak Warda bersedia? Ya. Ada yang ingin ditanya terlebih dahulu atau tidak? Emang kalau BAP gimana Mbak? Nah, jadi kalau BAB itu kan nanti proses gimana Mbak Warda itu mengeluarkan tinja ya atau kotoran yang Mbak Warda makan selama ini. Nah, nanti BAB dan juga BAK-nya itu bisa di toilet atau di kamar mandi yang airnya mengalir, bukan di tanah seperti itu ya Mbak. Baik Mbak Warda, saya sebelumnya mau tanya ini, Mbak Warda tahu nggak BAB dan juga BAK yang benar itu seperti apa? Ya kayak gitu Mbak. BAP, BAK. Kalau kebetulan dia keluar kamar keluar terus tinggal BAP, BAK selesai udah di sana. Ya, begitu ya tadi. Jadi BAB itu kan tadi saya sudah menjelaskan ya tentang keluarnya. Biasa seperti itu. Kalau BAK sendiri itu keluarnya air kencing seperti itu ya Mbak Warda ya. Tujuan kita melakukan tindakan kali ini adalah agar Mbak Warda tahu mana merawat diri untuk BAB dan BAK yang benar di mana seperti itu ya. Untuk hal yang perlu Mbak Warda siapkan kalau misalnya mau BAB atau BAK itu satu kamar mandi yang bersih dan juga air mengalir seperti itu ya Mbak Warda ya. Lalu Mbak Warda untuk cara melakukannya itu Mbak Warda bisa keluar dari kamar benar yang disebutkan tadi, lalu Mbak Warda bisa mencari toilet terdekat, dilihat kamar mandinya bersih atau enggak, airnya menyala atau tidak, seperti itu ya. Kalau sudah pintunya ditutup, Mbak Warda bisa coba jalanannya seperti itu, lalu Mbak Warda bisa berjongkok di toilet. Jika toiletnya duduk, Mbak Warda bisa duduk di atas toilet seperti itu ya. Kalau di kamar itu kan adanya toilet jongkok ya, jadi Mbak Warda bisa jongkok seperti itu ya. Saya mau tanya ini, gimana nih cara Mbak Warda untuk membersihkan atau cara Mbak Warda cebok? Setahu saya Mbak ya, karena saya nggak pernah kayak gitu-gitu. Tapi saya pernah tahu dulu. Setahu saya kalau kayak gitu tuh itu dari tangannya ke sini, terus dari belakang ke depan Itu gitu ya, dari belakang ke depan ya, seperti itu. Baik Mbak Warda, jadi Mbak Warda biasanya seperti itu ya, tidak masalah. Nah Mbak Warda, yang tadi Mbak Warda sebutkan itu masih salah ya. Cara cebok yang benar itu dari depan ke belakang, seperti itu. Kenapa dari depan ke belakang? Itu tujuannya agar kotoran yang Mbak Warda bersihkan itu tidak masuk kembali ke area pantat Mbak Warda, seperti itu ya. Selain itu,
menggunakan cara cebol dari depan ke belakang itu bisa mencegah penyebaran demam yang berbahaya pada daerah-daerah yang harus diperhatikan seperti itu ya Mbak Wardah ya. Untuk kalau BAK juga Mbak Wardah juga harus cebol dengan benar ya, bukan hanya BAK saja seperti itu. Nah, kalau sudah selesai, tangannya jangan lupa disabuni, dikasih air, lalu resleting celananya dipakai lagi, terus di dalam kamar mandinya itu diberikan air dan tidak tersumbat ya kotorannya seperti itu. Lalu kalau sudah selesai, sudah dirasa bersih, baru Mbak Wardah bisa keluar kamar mandi seperti itu ya Mbak Wardah ya. Bagaimana nih perasaan Mbak Wardah setelah kita membicarakan cara BAB dan juga BAK? Oh iya, ya saya jadi tahu Mbak caranya BAB yang benar dan BAK yang benar. Oh iya, bagus sekali. Nah, apa saja nih yang Mbak Wardah butuhkan saat BAK? Tadi disebutkan ya kamar mandinya bagaimana? Kalau misalkan ada kamar mandinya bersih, terus kalau misalkan WC-nya jongkok ya berarti harus jongkok, kalau duduk di atas WC. Baik, Mbak Wardah sudah bisa ya mengerti sedikit hal tentang BAB dan juga BAK. Nanti kita masukkan ke jadwalnya Mbak Wardah ini ya Mbak Wardah ya. Nah Mbak Wardah harus selalu menerapkan mandi 2 kali sehari, gosok gigi 2 kali sehari, peras 2 kali seminggu, potong kuku 1 kali seminggu seperti itu ya Mbak Wardah ya. Jangan lupa untuk makan yang baik 3 kali sehari dan juga minum sebanyak 8-10 gelas setiap hari, dan juga BAB dan BAK-nya jangan lagi di tanah ya Mbak Wardah ya. Baik Mbak Wardah, kita akan jadwalkan kembali untuk waktunya untuk membahas tentang atau untuk mengevaluasi terkait jadwal harian yang sudah dilakukan Mbak Wardah seperti itu. Untuk tempatnya nanti di sini atau mungkin di kamarnya Mbak Wardah saja seperti itu. Apakah Mbak Wardah bersedia? Iya, bersedia. Dan nanti kalau sudah dijadwalkan nanti sekitaran 15-20 menit ya Mbak Wardah ya. Baik, mungkin itu saja hari ini. Terima kasih hari ini Mbak Wardah. Saya permisi terlebih dahulu. Assalamualaikum.